Pada akhirnya, konsep God spot atau God genes itu lebih membuktikan tentang keberadaan perilaku tertentu pada manusia ketimbang membuktikan langsung keberadaan Tuhan pada diri manusia. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang mengkaji agama secara ilmiah. Dalam beberapa video sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan agama. Saya juga sudah mendiskusikan tentang konsep Tuhan dan bagaimana ide Tuhan itu muncul dalam sejarah manusia. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang konsep Tuhan, khususnya yang terkait dengan beberapa pandangan sebagian sarjana yang berusaha menelusuri gejala Tuhan dalam diri manusia dan membicarakannya secara ilmiah. Mungkin sebagian kalian pernah mendengar istilah God spot atau titik Tuhan. Istilah ini muncul pada tahun 1990-an seiring dengan bangkitnya semangat keagamaan di banyak negara. Di negara-negara Eropa pada saat itu banyak orang berbicara tentang spiritualisme, bangkitnya agama, dan juga matinya sekularisasi. Nah, konsep-konsep tentang Tuhan dan upaya untuk membuktikannya secara ilmiah itu muncul pada tahun-tahun ini. Secara sederhana, God spot merujuk pada satu titik di dalam otak kita yang disebut sebagai syaraf Tuhan, bahwa ada satu syaraf dalam kepala kita yang bertanggung jawab terhadap rasa keimanan atau terhadap kecenderungan keagamaan dalam diri manusia. Nah, ada beberapa sarjana yang menjelaskan tentang itu, juga ada banyak sekali artikel yang mengulas tentang God spot. Jika kalian tertarik, kalian bisa menggoogle kata God spot. Ada banyak sekali artikel dan tulisan tentang itu. Tetapi intinya adalah orang-orang yang mengusung konsep ini ingin membuktikan bahwa Tuhan itu sudah ada dalam diri manusia, bahwa manusia fitrahnya itu pasti memiliki keimanan atau kecenderungan keyakinan pada Tuhan. Nah, jadi argumen yang ingin mereka bangun adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk religius. Tinggal bagaimana syaraf keagamaan atau syaraf ketuhanan itu bisa diaktifkan atau tidak. Nah, mereka mengatakan bahwa orang beriman atau kaum beragama itu karena syaraf Tuhannya itu aktif. Sementara orang-orang agnostik atau orang-orang ateis itu karena syaraf Tuhannya itu tidak aktif atau belum diaktifkan. Ada sebagian ilmuwan yang mencoba membuktikan apakah syaraf Tuhan itu benar-benar ada. Nah, sejauh ini kalau kita ikuti buku-buku atau artikel yang membahas tentang tema ini, umumnya pembahasan tentang God spot itu lebih dekat pada pseudoscience. Dia bukan suatu pandangan ilmiah karena memang tidak bisa dibuktikan. Apa yang disebut sebagai syaraf Tuhan adalah syaraf yang bertanggung jawab pada perilaku tertentu manusia. Dengan kata lain, pada akhirnya yang ingin dibuktikan adalah perilaku atau tindakan manusia yang terkait dengan ritual atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Persoalannya adalah kegiatan-kegiatan yang mirip dengan kegiatan keagamaan itu banyak sekali. Misalnya orang yang tidak percaya Tuhan tetapi kemudian dia melakukan tindakan-tindakan keagamaan, misalnya seperti yoga atau kegiatan-kegiatan yang mirip dengan sembahyang atau dengan sholat. Ketika diteliti, otaknya juga bereaksi, syaraf yang sama juga bereaksi. Jadi, syaraf Tuhan atau God spot itu lebih membuktikan sebagai syaraf yang bertanggung jawab pada perilaku tertentu ketimbang pada pembuktian adanya Tuhan. Jadi, Tuhan itu hanya sebagai penyederhanaan dari perilaku-perilaku manusia yang ditangkap oleh kerja-kerja syaraf di dalam otak kita.
Nah, konsep God spot ini kurang lebih mirip dengan konsep lain yang juga pernah populer yang disebut sebagai God genes atau gen Tuhan. Bahkan istilah gen Tuhan itu mendapatkan respon yang cukup banyak di kalangan ilmuwan sendiri. Saya kira munculnya istilah ini karena semakin banyak publikasi dan pembicaraan tentang agama dan sains. Pada tahun 2000-an sudah ada internet dan ada banyak orang berdiskusi di mailing list, juga di grup-grup internet, sehingga pertukaran ide tentang tema ini semakin banyak. Jadi yang satu menekankan bahwa sumber dari keyakinan Tuhan atau keberadaan Tuhan ada pada syaraf, yang satunya lagi mengatakan bahwa ada gen dalam diri manusia yang bertanggung jawab pada keberadaan Tuhan dalam diri manusia. Nah, tetapi sama seperti God spot, konsep God genes juga lebih dekat kepada pseudoscience ketimbang pada sains. Para ilmuwan sejauh ini tidak bisa mengkonfirmasi klaim bahwa ada satu gen di dalam tubuh kita yang bertanggung jawab pada Tuhan secara pasti. Pada akhirnya, konsep God spot atau God genes itu lebih membuktikan tentang keberadaan perilaku tertentu pada manusia ketimbang membuktikan langsung keberadaan Tuhan pada diri manusia. Karena yang dibicarakan pada akhirnya adalah perilaku manusia. Dan yang diteliti adalah perilaku-perilaku tertentu ketika manusia mengerjakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa kegiatan keagamaan bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jika dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum beragama, syaraf atau jin itu juga teraktivasi. Nah, dari sini kita tidak bisa mengatakan bahwa God spot atau God genes itu secara langsung membuktikan adanya Tuhan, tetapi konsep-konsep ini hanya membuktikan adanya perilaku yang dicurigai atau ditengarai sebagai keyakinan pada Tuhan. Dua konsep ini menurut saya adalah bagian dari bias konfirmasi yang dilakukan oleh kaum beragama. Para psikolog sejak lama mendeteksi adanya bias-bias yang dilakukan oleh manusia, termasuk oleh penganut agama. Penganut agama memiliki banyak sekali bias untuk mengkonfirmasi kecenderungan mereka. Apa yang disebut sebagai bias konfirmasi itu sering sekali terjadi pada umat beragama. Konsep God genes atau konsep God spot itu lebih dekat pada bias konfirmasi yang ada pada diri manusia ketimbang sebagai dalil atau sebagai bukti keberadaan Tuhan. Nah, bias konfirmasi ini mirip dengan bias-bias lainnya yang dimiliki oleh manusia. Bahkan ide Tuhan yang dimunculkan oleh manusia purba sebetulnya itu datang dari suatu bias atau kecenderungan yang muncul dalam diri manusia. Dalam psikologi disebut sebagai bias deteksi agen atau agent detection bias. Nah, menurut saya, bias deteksi agen inilah yang paling ilmiah dalam menjelaskan keberadaan Tuhan dalam diri manusia. Bahwa keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang inherent yang ada dalam diri manusia, tetapi bukan dalam bentuk syaraf atau gen, dia ada dalam bentuk bias kognitif, dia ada dalam bentuk bias deteksi agen yang diwariskan secara turun-temurun oleh manusia. Keberadaan deteksi agen dalam diri manusia jauh lebih kuat daripada God spot atau God gene. Manusia memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk membayangkan adanya satu agen yang membuat sesuatu atau bertanggung jawab pada hal-hal yang dialami oleh manusia. Jadi, keberadaan Tuhan itu hadir bukan dalam bentuk gen atau syaraf, tetapi dalam bentuk bias. Tentu saja yang disebut bias pada akhirnya adalah respon manusia atau keputusan manusia dalam melakukan tindakan. Dengan kata lain, bias tertentu yang dimiliki oleh manusia itu adalah hasil dari kerja-kerja otak dan mungkin juga merupakan dari konsekuensi gen-gen tertentu yang ada dalam diri manusia.
Para sarjana psikologi mendiskusikan bias ini bukan hanya terjadi pada diri manusia, tetapi mereka menelusurinya, kecenderungan semacam ini juga ada pada hewan. Jangan lupa, dalam teori evolusi, manusia adalah bagian dari hewan yang berkembang dari spesies atau organisme sebelumnya. Konsep deteksi agen ini dikembangkan oleh manusia ketika mereka hidup di hutan-hutan pada masa silam. Sebelum manusia membangun peradaban, mereka hidup dari satu hutan ke hutan yang lain. Dan hidup di hutan penuh dengan mara bahaya. Mereka harus selalu alert, harus selalu waspada, dan bias deteksi agen ini menguntungkan mereka. Misalnya, ketika seseorang melihat ada dahan yang bergerak di sebuah semak-semak misalnya. Nah, ketika manusia menghadapi situasi seperti ini, dia memiliki dua pilihan. Tetap jalan terus, menghampiri dahan yang bergerak itu, atau melarikan diri. Nah, keputusan terhadap dua pilihan ini adalah soal hidup dan mati. Orang yang tidak cukup sensitif, dia mungkin akan menghampiri sumber dari gerak itu. Dan ketika dia menghampiri dan kemudian mendapatkan seekor singa atau seekor beruang yang bisa saja mencelakakan manusia, disitulah keputusannya dianggap salah. Nah, karena insentif melarikan diri lebih besar ketimbang diam saja, maka yang survive, yang bertahan hidup adalah manusia-manusia yang memiliki bias deteksi agen yang lebih besar. Dengan kata lain, orang yang memiliki daya khayal rendah, orang yang tidak curigaan terhadap sesuatu, dia akan cepat punah. Karena begitu melihat dahan dan kemudian menghampirinya, ternyata itu adalah harimau atau beruang. Dan kemudian orang itu akan diterkam. Nah, orang-orang yang tidak memiliki deteksi agen, orang-orang yang tidak cukup sensitif dalam mencium adanya mara bahaya, maka orang ini akan cepat punah. Sementara mereka yang survive, mereka yang bisa bertahan hidup, adalah orang-orang yang memelihara terus hayalan-hayalan tentang sesuatu di sana. Terlepas apakah hayalan-hayalan itu benar atau tidak. Nah, pada perkembangan selanjutnya, bias deteksi agen ini mendorong manusia untuk membayangkan hal-hal yang tidak real. Misalnya, kalau manusia melihat ada dahan bergerak, kemungkinannya ada dua. Bisa karena ada harimau di sana atau ada beruang di sana, bisa juga karena dahan itu ditiup angin. Nah, meskipun manusia kemudian membuktikan bahwa dahan itu benar-benar ditiup oleh angin, bukan karena diakibatkan oleh harimau atau oleh beruang, pikirannya menerawang lebih jauh lagi bahwa dahan itu bukan hanya digerakkan oleh angin, tapi ada agen lain yang menggerakkannya. Nah, dari sinilah ide tentang sesuatu yang gaib, ide tentang sosok yang maha besar, maha kuasa, yang bisa menggerakkan dahan itu muncul. Nah, inilah apa yang saya sebut sebagai bias deteksi agen, sebagai sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Jadi, imajinasi tentang Tuhan atau daya khayal yang kemudian melahirkan konsep-konsep gaib, itu muncul dari bias-bias kognisi, dari bias-bias deteksi agen yang muncul ketika manusia masih hidup di hutan, dan dulu itu berguna untuk survival, itu berguna untuk keberlangsungan hidup mereka. Tetapi dalam suasana yang nyaman, suasana yang tidak lagi bahaya, kemampuan atau kapabilitas untuk menghayalkan hal-hal yang dulu di hutan itu masih terus terpelihara. Jadi kemampuan manusia untuk menciptakan sosok-sosok atau agen-agen di luar sesuatu yang real itu terus tumbuh dan semakin kuat. Itulah yang menjelaskan kenapa kaum beragama jumlahnya lebih banyak, kenapa orang yang mempercayai hal-hal gaib lebih banyak daripada orang yang tidak mempercayainya, karena manusia yang memiliki kemampuan itu lebih berpotensi untuk survive
daripada orang-orang yang daya khayalnya rendah, daripada orang-orang yang sensitivitasnya akan mara bahaya itu rendah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ide tentang Tuhan itu datang dari diri manusia, secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Tetapi dia bukan datang dari syaraf tertentu atau gen tertentu, dia datang dari bias yang ada dalam diri manusia, dan bias itu sudah diwariskan oleh manusia purba kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam isu yang lain. Salam.